Halo guys, kami mahasiswi dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar dari kelas A23 akan membahas tentang gagal jantung. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Kami terdiri dari 9 orang anggota kelompok. Saya Siti Nuranisa dengan NIM 23032AF. Saya Salsabila Sukri dengan NIM 23030AF. Saya Nur Cahaya Febrianti dengan NIM 23018AF. Saya Nisrina Mutmainah dengan NIM 23017AF. Saya Nurjana dengan NIM 23.021.AF. Saya Mutia dengan NIM 22045AF. Saya Rizka Indrianti Idris dengan NIM 23038AF. Rosmiati Kansi 23.028.AF. Saya Manda Anggi Dwi Putri dengan NIM 23002AF. Gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana otot jantung melemah sehingga tidak mampu memanaskan darah dengan cukup ke seluruh tubuh. Gagal jantung dapat terjadi kepada siapapun, tetapi hal ini sering terjadi pada lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Ini adalah beberapa jenis gagal jantung, yaitu gagal jantung sebelah kiri, gagal jantung sebelah kanan, gagal jantung sistolik, dan gagal jantung diastolik. Gagal jantung sebelah kiri terjadi ketika ventrikel kiri tidak dapat memompa darah dengan baik, yang dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru dan gejala seperti sesak napas. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan gagal jantung sebelah kanan. Jantung sebelah kanan ini biasanya terjadi sebagai akibat dari gagal jantung sebelah kiri. Ventrikel kanan tidak dapat memompa darah dengan baik, menyebabkan pembengkakan di bagian tubuh seperti kaki dan pergelangan kaki. Gagal jantung sistolik merupakan kondisi di mana ventrikel kiri tidak dapat berkontraksi dengan baik, sehingga jumlah darah yang dipompa kurang dari ambang batas normal. Gagal jantung diastolik, dalam kondisi ini, ventrikel kiri masih dapat memompa darah, tetapi jaringan ventrikel mengalami kekakuan, menghambat pengisian darah. Nilai fraksi ejeksi tetap normal 50% atau lebih, tetapi jumlah darah yang dipompa ke seluruh tubuh menjadi lebih sedikit. Ini dikenal sebagai heart failure with preserved ejection fraction. Prevalensi gagal jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter diperkirakan naik pada tahun 2024 sebesar sekitar 5% dari total populasi manusia. Gejala gagal jantung. Gejala gagal jantung yang utama pada pasien dengan gagal jantung biasanya muncul dengan keluhan yang pertama sesak nafas, yang kedua mudah berkeringat banyak walaupun tidak melakukan aktivitas berat, yang ketiga mudah lelah, yang keempat terbangun karena sesak nafas, yang kelima rasa nyeri di dada sebagai keluhan awal dan bengkak pada daerah kaki. Berikut ini adalah sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan gagal jantung. Yang pertama, penyakit jantung koroner, yang kedua, hipertensi, ketiga, katup jantung rusak, keempat, diabetes, kelima, aritmia, keenam, penyakit jantung bawaan. Pencegahan gagal jantung. Pencegahan gagal jantung yang pertama olahraga yang teratur, kedua tidak merokok, ketiga menjaga pola makan, keempat mengurangi mengonsumsi makanan yang asin atau tinggi garam, kelima mengurangi makan atau minuman yang tinggi lemak jenuhnya. Penggolongan obat gagal jantung. Yang pertama, aldosteron antagonis. Mekanisme kerja: aldosteron adalah hormon yang menyebabkan retensi natrium dan air di tubuh. Aldosteron antagonis seperti spironolakton bekerja dengan menghambat efek aldosteron, mengurangi penumpukan cairan, dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada jantung. Contoh obat spironolakton dan eplerenone. Dan yang kedua, ada golongan hidralazin dan nitratis. Mekanisme kerja: hidralazin bekerja dengan melebarkan pembuluh darah arteri, sementara nitratis melebarkan pembuluh darah vena.
Gabungan efek ini membantu mengurangi beban pada jantung dan meningkatkan aliran darah ke jantung, yang sangat bermanfaat pada pasien gagal jantung. Contoh obatnya hidrolazin dan isosorbit dinitrat. Dan yang ketiga ada golongan digoxin. Mekanisme kerja, digoxin meningkatkan kontraksi jantung dengan meningkatkan jumlah kalsium dalam sel-sel jantung. Obat ini membantu jantung memompa darah lebih efisien, yang bermanfaat pada pasien dengan gagal jantung yang mengalami detak jantung tidak teratur atau fibrilasi atrium. Contoh obatnya digoxin. Nah, kesimpulan dari video kami ialah Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Ini berarti jantung tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen dan nutrisi, yang dimana kondisi ini dapat memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Meskipun istilahnya terdengar menakutkan, tetapi dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat mengubahnya menjadi tantangan yang bisa diatasi. Edukasi dan perhatian terhadap kesehatan jantung adalah kunci untuk masa depan yang lebih sehat. sekian dari video kami tentang gagal jantung. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton.